Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita membicarakan masalah agama. Sebenarnya agama itu apa toh? Ya, agama itu adalah sebuah aturan. Aturan yang mana untuk membatasi dari pemikiran liar manusia. Karena manusia ini apabila dibiarkan dalam bentuk mengaktivitaskan akalnya ini akan menjadi liar tanpa adanya batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah repotnya dan alangkah susahnya ketika Nabi Adam ini diturunkan ke bumi tanpa adanya aturan-aturan, tanpa adanya batasan-batasan dalam bergerak, dalam hidup dan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Ini belum ditunjang masalah bagaimana menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian repotnya manusia ini apabila mengembangkan ataupun mengikuti dari jalan pikirnya sendiri yang sangat liar, bahkan dikatakan sangat radikal. Ya, bisa dibayangkan ketika manusia ini tidak ada batasan dalam hidup atau tanpa agama, bisa menyatakan dirinya semakin radikal, lebih radikal lagi ya, daripada penguasa-penguasa sekarang. Bahkan yang ada yang mengatakan dirinya ini adalah seperti Tuhan, atau bahkan mengatakan dirinya adalah Tuhan, seperti Namrud, seperti Fir'aun, dan masih banyak lagi. Maka untuk itu hadirin sekalian, bahwa agama ini sangatlah penting kita punya, sebab karena dengan agama ini kita akan semakin dipersempit untuk berpikir liar. Sehingga apa toh tujuannya di dunia ini? Tujuan di dunia ini manusia hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani fase perjalanan untuk menuju ke kampung keabadian, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai sebuah tujuan kebahagiaan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ya nampaknya hanya sepele saja. Bahwa dengan agama ini seakan-akan hanya itu toh. Hanya sholat, misalnya puasa, bukan itu sebenarnya. Semakin kita ini mengetahui hukum agama ini, semakin enak saja kita hidup. Wah, ternyata kalau begini nggak boleh, kalau begini nggak boleh. Hanya orang-orang yang berpikiran liar, hanya orang-orang yang jauh dari hidayah mengatakan agama ini merepot. Sebenarnya bukan demikian. Justru dengan agama ini manusia bisa hidup dengan teratur, manusia hidup dengan enak kepenak. Apalagi lebih spesifik kalau kita bicara agama Islam. Ya, kalau kita bicara agama Islam itu adalah sesuatu yang mana dengan agama ini manusia menjadikan lebih terarah hidupnya. Karena dengan agama Islam ini memberikan baik dari keimanan, dari keyakinan, dari syariat, dari muamalah ataupun dari akhlak. Kemudian dengan keikhlasan ini menunjukkan manusia ini akan hidup semakin enak dan kepenak. Katakan dzalikal kitabu hudal lil muttaqin. Dengan adanya Quran ini memberikan gambaran manusia hidup di dunia ini lebih enak kepenak, lebih nyaman. Karena apa? Ya dengan Al-Quran ini membatasi manusia berpikiran liar. Coba bayangkan seandainya orang ini bal-balan tanpa ada garis pembatas, tidak ada garis penalti, tidak ada titik penalti, tidak ada garis tengah. Wah, yang terjadi bagaimana? Nah, tidak ada tidak ada keseimbangan. Karena orang inginnya maju terus, inginnya menang terus, sehingga apabila melupakan dari aturan-aturan main jadi repot. Seperti main sepak bola, ketika di garis penalti ini daerah sangat sensitif, ya, di mana ada hukum boleh dan hukum tidak boleh, di tengah lapangan seperti apa. Tapi ketika masuk ke penalti, ini daerah yang vital, sangat sensitif. Maka di situ orang melanggar sedikit saja hukumannya adalah penalti.
langsung masuk tendangan, langsung masuk ke arah kiper atau ke arah gawang tanpa ada pembatas. Ini saking pentingnya ya. Saking pentingnya atau saking krusialnya hukum yang sangat sensitif atau ya, gitu. Ini sebagai gambaran begitu. Demikian juga dalam beragama misalkan ya. Dalam beragama ini katakanlah hubungan dengan sesama perempuan. Kalau di tempat kantor, di lapangan mungkin tidak apa-apa, masih sensitif sajalah. Katakanlah apabila kok nyenggol bokongnya apa itu masih artinya ya salah, tapi masih dilumpurai. Tapi ketika hubungan laki-laki perempuan ini ada di luar atau di tempat yang khalwah, di rumah sendirian, bahkan di kamar berduaan saja, ini sangat bahaya. Maka bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekat-dekat kepada zina. Dan hukumannya sampai misalkan zina meninggal. Ini karena hukumnya sangat sensitif sekali. Nah, intinya hadirin salah bahwa dengan agama ini menjadikan manusia ini hidup imbang. Di sini ada perbedaan hamba kasta, tidak ada perbedaan antara yang punya pangkat dan rakyat, tidak ada perbedaan antara wanita, laki-laki dan perempuan secara di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun secara spesifik ada yang namanya untuk ketentuan orang wanita dan orang pria karena dari makomnya sendiri sudah beda-beda ya kan, tetapi secara umum bahwa laki-laki dan perempuan juga mempunyai kesamaan taklif atau tanggung jawab hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dunia yaitu mentaati syariatnya Allah Ta'ala, artinya dengan syariat ini juga taklif kepada laki-laki dan perempuan sama. Misalkan laki-laki kok melakukan zina juga dirajam, kalau misalkan perempuan juga sama dirajam. Demikianlah saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Nah, kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan dari diri pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.